Menakar peluang Indonesia untuk akuisisi jet tempur F-15IX Boeing. Rencana akuisisi jet tempur F-15IX buatan Boeing Defense Speed and Security oleh Indonesia saat ini masih penuh tantangan karena belum ada titik temu dalam hal harga. Amerika Serikat menawarkan total harga 13,9 miliar US dollar untuk 36 unit F-15IX kepada Indonesia. Harga tersebut termasuk harga beragam perangkat elektronika dan mesin yang terpasang beserta cadangannya. Namun harga itu masih belum termasuk persenjataan seperti rudal AIM-9X, AIM-120C, AGM-65J, DAM Kits, dan lain sebagainya. Sementara itu Indonesia pernah menghitung setidaknya dibutuhkan sekitar 3,3 miliar US dollar untuk membeli 24 unit F-15IX dan hasil kalkulasi itu telah diajukan oleh Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mendapatkan prioritas pendanaan. Menyangkut rencana untuk mengakuisisi jet tempur yang dikembangkan oleh McDonnell Douglas tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, faktor politik. Rencana membeli jet tempur yang ditenagai oleh dua mesin F-100PW229 ini lebih merupakan faktor politik daripada semata faktor pertimbangan teknis kesenjataan. Lewat rencana pengadaan pesawat tempur yang perwarupanya terbang perdana pada 27 Juni 1972 ini, Indonesia ingin menjaga keseimbangan hubungan diplomasi pertahanan antara AS dan Eropa. Karena Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya telah menyepakati pembelian 42 jet tempur Rafale buatan Prancis. Bagi Jakarta, rencana membeli F-15IX merupakan kompromi setelah Washington menolak permintaan Jakarta guna mengakuisisi F-35A mereka. Sedangkan bagi Washington, mengizinkan ekspor F-15IX ke Indonesia merupakan bagian dari upaya agar Indonesia tetap memiliki kemampuan untuk membela diri dari kemungkinan ancaman agresi negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Kemampuan Indonesia untuk membela diri akan sangat membantu Amerika Serikat agar kekuatan militernya tidak overtake di wilayah ini. Isu overtake merupakan perbedaan politik domestik AS setelah invasi ke Afghanistan dan Irak. Sehingga selama administrasi Presiden Barack Obama, Washington sangat berhati-hati untuk terlibat secara militer dalam suatu konflik baru. Faktor kedua yaitu pembiayaan. Rencana akuisisi F-15IX memiliki 3 opsi sumber pendanaan, yaitu dana kredit Foreign Military Sales dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, pinjaman dari Federal Financing Bank memiliki Departemen Keuangan Amerika Serikat, dan dana dari kas pemerintah Indonesia. Dari 3 opsi sumber pendanaan itu, belum diketahui sumber pembiayaan mana yang akan dipakai oleh Indonesia. Apabila memakai pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat, terdapat bunga dengan nilai yang lebih kecil daripada kredit komersial.
Skema pengadaan jet tempur F-15IX adalah PMS di mana pemerintah Indonesia akan membayar langsung ke rekening Deviancy Financial Accounting Service sesuai dengan termin pembayaran yang disepakati dalam Letter of Offer and Acceptance. Indonesia tidak dapat menggunakan pinjaman luar negeri dari entitas di luar pemerintah Amerika Serikat untuk PMS. Ini karena PLN hanya berlaku untuk pembelian yang memakai skema direct commercial sales seperti dalam kasus akuisisi 5C130J dari Lockheed Martin. Untuk penentuan sumber pendanaan rencana pendanaan F-15IX, Kementerian Keuangan memainkan peran yang lebih besar dan sekaligus menentukan daripada Kemenhan. Ketiga faktor program offset. Secara umum program PMS biasanya tidak mewadahi offset karena Departemen Pertahanan Amerika Serikat tidak menjadi pihak dalam kesepakatan offset tersebut. Offset bisa didapatkan berdasarkan kesepakatan antara calon negara pembeli dan produsen senjata di Amerika Serikat. Dan biaya offset dapat dimasukkan ke dalam negosiasi kontrak LOA. Offset dapat pula diperoleh melalui skema hibrida di mana kontrak LOA yang disepakati merupakan campuran antara PMS dan direct commercial sales seperti yang dipraktekkan oleh Uni Emirat Arab. Apakah akan terdapat program offset dari rencana akuisisi F-15IX? Apabila terdapat program offset, apakah bentuknya offset langsung atau offset tidak langsung? Kalau bentuk offset langsung, apakah perusahaan penerima offset di Indonesia kredibel dan mempunyai kapasitas sebagai industri atau tidak? Jika terdapat offset tidak langsung, apakah bentuknya berkontribusi signifikan kepada peningkatan penguasaan teknologi Indonesia sekaligus memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau tidak? Mengutip sejumlah sumber, Indonesia memerlukan antara 6 miliar US dollar hingga 9 miliar US dollar untuk membawa pulang F-15IX, di mana nilai itu bergantung beberapa unit yang akan dibeli. Estimasi harga tersebut sudah termasuk paket dukungan logistik hingga beberapa tahun ke depan. Akan tetapi diduga kuat estimasi harga itu belum termasuk nilai offset yang akan dikenakan oleh Boeing Defense Space and Security kepada Indonesia. Terdapat perbedaan perkiraan nilai harga per unit antara Kemenhan Indonesia dan Depan Amerika Serikat, di mana estimasi harga dari Medan Merdeka Barat jauh di bawah perkiraan harga yang dipegang oleh Pentagon. Apakah Prabowo akan mampu menjadikan Indonesia sebagai operator keluarga F-15 ke-7 di dunia? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak sepenuhnya berada di Kementerian Pertahanan karena masalah pendanaan program ditentukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dari ketiga opsi pendanaan PMS yang telah disebutkan sebelumnya, pilihan manakah yang paling ringan dari sisi fiskal pemerintah? Kredit PMS, pinjaman dari Federal Financing Bank, atau dana kas pemerintah Indonesia, atau tidak ketiga-tiganya?